barang busuk bangkai hanya ditutupin karpet merah. Untuk apa? Untuk memuluskan pencalonan Anies tahun 2024. Anies lebih menjanjikan dibanding Jokowi, ditulis oleh Alipur Rahman dari Siwo.com. BPK DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta menemukan Anies Baswedan melakukan kelebihan bayar hampir 5,8 miliar untuk pembelian masker respirator N95. Nah, BPK mengatakan seharusnya Anies bisa membeli barang dengan harga 60.000 tapi dia membeli 90.000. Nah, kelebihan 30.000 ini untuk apa? Ini kan sangat kuat aroma korupsinya, entah oleh siapa. Ada selisih kurang, ada selisih lebih, begitu juga pajak, ada selisih lebih, itu biasa terjadi dalam arus transaksi keuangan. Di dalam proses ini kan sebenarnya ditangani oleh unit pengadaan barang jasa atau badan pengadaan barang jasa yang sana sebenarnya sudah mempunyai atau membuat standar harga barang ya setiap tahun, dan ada acuan pengadaan barang jasanya atau e-katalog. Seharusnya kalau Pemprov misalnya mengikuti standar harga yang ada dan mengikuti e-katalog ini, kelebihan bayar itu tidak mungkin terjadi gitu. Masker ada unsur korupsi 5, sekian miliar. Kelebihan bayar pegawai, orang yang sudah pensiun dan meninggal tetap dibayar saja 800 sampai 900 juta. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Yang pensiun, yang meninggal itu kan sudah jelas 800 juta sudah dibalikan ke 50%, dan sisanya berproses. Itu kan cuma masalah administrasi saja. Dari sisi pengawasan anggaran juga lemah gitu ya, karena proses pengadaan barang jasa ini kemudian selalu muncul setiap tahun dan selalu menjadi temuan BPK. Kelebihan bayar itu kan istilah yang diperhalus oleh BPK. Kalau saya mengatakan ini adalah pencatutan uang negara, uang rakyat. Bukan hanya kelebihan bayar. Jadi pencatutan uang rakyat. Jadi sengaja di markup gitu. Ada kemungkinan potensi kelebihan bayar ini juga terjadi pada kegiatan-kegiatan lain selain yang muncul saat ini gitu ya, selain yang terkait dengan pembelian masker dan ini terjadi hanya masalah administrasi, tidak ada kerugian di sini, apalagi korupsi atau markup. Potensi korupsi itu tetap ada, apalagi dengan kasus kelebihan bayar semacam ini yang terjadi setiap tahun. Ada kemungkinan permainan harga di situ, dan ada oknum-oknum yang kemudian akan menerima manfaat dari kelebihan bayar ini. Nah, kalau sudah terang benderang begini, mengapa para penegak hukum dalam hal ini KPK diam saja? Ada apa dengan KPK? Ada upaya dari beberapa kelompok yang ingin Anies ini seolah-olah tidak tersentuh. Ini uang rakyat Jakarta, bukan uang nenek moyangnya Anies. Itu yang masalah. Kelebihan bayar adalah istilah yang belakangan jadi sangat sering terdengar di Jakarta. Nominalnya pun fantastis, miliaran rupiah. Kalau di total setahu saya sudah lebih dari ratusan miliar. Itu yang saya tahu, belum yang tak terendus media. Saya kurang tahu apakah istilah kelebihan bayar ini sudah pernah terjadi sebelumnya atau tidak. Jika dari pemberitaan, ini jelas fenomena baru.
Bagi saya menjadi menarik karena Pemprov DKI sukses lolos dari banyak kasus korupsi karena istilah kelebihan bayar ini. Jika ketahuan ada markup atau kelebihan, bisa dikembalikan dengan alasan kelebihan bayar. Tapi jika tidak ketahuan, ya nggak usah dikembalikan, langsung masuk kantong pihak-pihak terkait. Begitu logika awam saya. Pertanyaannya, sampai kapan sistem pemerintahan akan terus mengadopsi istilah kelebihan bayar, lalu aman dari jerat hukuman karena uangnya dikembalikan? Andai itu berlaku untuk semua kasus korupsi yang ketahuan itu, lalu mereka bersedia mengembalikan dananya pada pemerintah, apakah itu bisa menyelamatkan mereka dari hukuman? Sejauh ini menurut pengalaman beberapa kasus, itu tidak bisa. Bagi orang yang dicurigai korupsi lalu mengembalikan uangnya tetap akan disidang dan diadili. Lalu pertanyaannya, kenapa Pemprov DKI dispesialkan? Seolah pejabat Jakarta harus aman dari jerat hukum. Ini menarik. Secara politik jelas ada kepentingan suatu kelompok untuk melindungi Anies Baswedan. Jalannya menuju 2024 masih terbuka lebar. Kalau sampai terlibat kasus atau dipanggil oleh KPK, itu akan mencoreng kesucian Anies. Bagi sebagian orang, Anies adalah masa depan sebuah sistem yang paling menguntungkan dan loyal. Kita bisa lihat TGUPP yang jumlahnya mencapai 67 orang, lalu kemudian dipangkas oleh DPRD menjadi 50 orang, tetap saja masih banyak sekali. Anggaran gaji untuk TGUPP mencapai 21 miliar dalam setahun. Pertanyaannya, apa gunanya TGUPP? Ya nggak ada. Itu hanya tempat penampungan relawan atau pendukung Anies Baswedan agar ke depan tetap loyal. Di era Ahok sebelumnya hanya ada 5 orang TGUPP. Jelas tak sebanding dengan era Anies yang 67 orang lalu dipangkas jadi 50 orang. Penambahan jumlah fantastis anggota TGUPP ini adalah angin segar bagi pendukung Anies. Sehingga wajar kalau mereka sampai sekarang begitu berambisi menjadikan Anies sebagai presiden di 2024. Karena bayangkan saja, untuk skala Jakarta Anies sudah berani menambah anggaran-anggaran untuk kepentingan orang-orangnya agar dapat tempat, jabatan, dan gaji. Apalagi nanti kalau sudah jadi presiden. Bisa-bisa semua posisi baik di kementerian dan stafnya akan jauh lebih besar dari yang sekarang. Sekali lagi demi menampung para pendukungnya. Kita tidak memungkiri bahwa di era Presiden Jokowi juga ada praktek seperti itu. Beberapa anggota relawan menjadi komisaris atau dewan direksi, tapi itu jumlahnya sangat kecil sekali. Masih jauh lebih banyak yang profesional atau non-relawan. Bahkan yang oposisi pun dapat posisi komisaris. Nah, kalau Anies yang jadi presiden, bisa jadi jumlah direksi akan ditambah jauh lebih banyak, entah 10 kali lipat atau berapa. Bagi orang-orang yang belum mendukung Anies saat ini, jelas pola penambahan TGUPP dan kelebihan bayar ini menjadi sebuah contoh sistem pemerintahan yang sangat menjanjikan. Bayangkan nanti semua pihak akan dapat posisi, tidak seperti sekarang yang harus sikut kanan kiri demi berebut tempat yang sangat terbatas. Bayangkan nanti anggaran bisa di-markup sesuka hati dengan penuh damai, tanpa harus ketakutan dijerat korupsi, karena kalau ketahuan pun ada sistem kelebihan bayar. Dari 2 contoh ini saja jelas Anies jauh lebih menjanjikan dibanding Jokowi. Tapi ini untuk kepentingan kelompoknya. Sementara bagi rakyat jelata seperti kita, ia hanya bisa menonton dari kejauhan, melihat keangkuhan seorang Anies dengan segala tipu daya korupsinya. Omong kosong partai nasionalis atau agamis, kalau sudah berhadapan sama uang, mereka bisa sepakat dan lupa dari mana mereka berasal. Bahkan juga bisa lupa bahwa suara yang mereka dapatkan di Senayan itu adalah suara rakyat, bukan suara rupiah. Dan dengan begitu Anies akan mengamankan kekuasaannya tanpa protes dan nada sumbang. Seperti sekarang yang terjadi di Jakarta, DPRD kita tak seheboh seperti saat Ahok berkuasa.